Obrolan berkelas. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah luar biasa. Mereka bukan siswa biasa nih teman-teman. Mereka bawa suara, nada, dan semangat keras dari lorong sekolah, yaitu anggota band 20 Hertz. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama personil dari band 20 Hertz. Ya, bisa kenalin diri dulu dong dan posisi masing-masing dalam band. Oke, untuk posisi saya Radin sebagai backing vokal, lalu ada. Halo semuanya, saya Tristan, saya sebagai vokalis utama. Halo semuanya, saya Naraya sebagai basis dan saya mewakilkan dua orang yang tidak bisa hadir, yaitu Syahan sebagai gitaris dan Fabian sebagai drummer. Nah, jadi anggota band 20 Hertz ini ada 5 ya teman-teman, tapi yang bisa hadir cuma 3 orang nih. Nah, ceritain dulu dong awal mula terbentuknya 20 Hertz. Gimana awalnya kalian bisa sepakat buat bikin band ini? Sebenarnya awal terbentuknya 20 Hertz ini dimulai dari tidak kesengajaan ya, karena iseng, karena selera musik yang sama. Ini kayak aliran musik keras, hardcore, metal, punk, dan cadas. Itu membawa gairah kami untuk lebih mendalami dengan cara membuat band. Jadi dari iseng, dari hobi, dan dari kesamaan masing-masing anggota band bisa terbentuknya band gitu. Nah terus kenapa nih kok milih nama 20 Hertz? Apa ada makna di balik namanya? Padahal itu banyak nama yang lain kayak burung Garuda, bunga sakura, gitu. Ya, soalnya nama 20 Hertz itu inspirasi dari Nipa ya. Bahasa itu kan frekuensi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, jadi kita menciptakan musik yang bisa didengar oleh semua telinga dan semua kalangan. Lalu untuk makna selanjutnya itu kan frekuensi kan identik dengan getaran suara yang sifatnya itu naik turun. Nah itu mencerminkan, menggambarkan solidarity kami. Walaupun kita berada di titik terendah, kita berada di atas, kita harus tetap sama-sama. Wah keren ya, berarti maknanya benar-benar dipersiapkan ini. Nah ada nggak sih musisi atau band yang paling ngaruh ke gaya musik kalian? Kalau itu sih opini ya, karena setiap personil anggota 20 Hertz memiliki opini yang tidak sama ya. Contohnya seperti Mas Nadine, Saya mungkin kalau menurut saya terinspirasi mungkin dari band pertama Archangel, Morning Again, lalu Kongres. kalau saya sendiri lebih suka agresif metallic hardcore seperti Day of Salvation, Bulldoze, Keep It Real, dan Mas Naraya. Dan saya lebih suka lagu seperti thrash metal seperti Metallica, System of a Down, dan salah satunya Avenged Sevenfold. Berarti dapat inspirasi juga dari sini Ya, enggak. Karena setiap personil kan seleranya berbeda. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dua di sini bergenre apa. Cuman lebih sering dibilang hardcore. Karena musik kita yang bisa dibilang keras. Jadi begitu ceritanya. Nah terus apa sih, ada nggak ya kira-kira pesan yang kalian ingin sampaikan lewat musik-musik? Sebenarnya banyak sih. Yang lebih utama yang ingin kita baca itu sebenarnya tentang stigma. Tentang bahwa anak hardcore itu nakal-nakal ya, karena seringkali hardcore ini dicap sebagai kegiatan yang tidak berfaedah, mungkin hal-hal yang rusuh dan sebagainya ya, itu salah besar. Karena dengan adanya hardcore ini sebuah panggung ekspresi kita semua ya, meluapkan segala emosi lalu berekspresi. Kalian bebas di hardcore, di area musik kita bisa ya emosi ya, seperti itulah. Menurut kalian apa sih arti hardcore selain musik keras? Karena memang kedengarannya dan kebanyakannya orang-orang tuh bilang itu ya musik keras biasa. Sebenarnya banyak, nggak hanya sekedar musik, gero-gero itu bukan. Gerupnya. Mungkin bisa disimpulkan dari ekspresi, fashion, lalu Gaya hidup juga. kreativitas, mungkin banyak.
kalau nggak salah Straight Edge ini adalah judul lagu ya? Betul nggak kamu? Betul, itu salah satu lagu band luar negeri. Dog of the Day. Nah, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari obrolan kita tadi itu adalah budaya dalam hardcore ini identik dan lumrah dengan hal-hal negatif seperti alkohol atau narkoba. Namun, image tersebut tuh nggak samanya benar menurut aku. Tapi dalam hal ini, aku rasa harus ada penengahnya. Karena yang aku tahu, hardcore itu punya subkultur atau ideologi positif yang kurang terserap media. Iya, betul banget ya. Seperti tadi katanya straight edge, yang dianut salah satu pemahaman yang dianut oleh Irsan Niko dari Compassion, band Malay yang punya misi untuk berani beda dan tidak mengikuti arus negatif. Yes, betul sekali. Betul sekali. Menurut aku nih ya guys, interpretasi seseorang terhadap straight edge tadi itu beda-beda ya. Ada yang memahami ini sebagai tren, genre, fashion, komitmen hidup, bahkan jati diri. Nah, tapi Niko sendiri tuh nganggap ini sebagai agama, guys. Itu menurut kalian gimana? Terlalu over sih. Iya. Fanatik, katanya fanatik. Nah, tapi dari aku sendiri, straight edge ini adalah persona masing-masing individu yang mempercayai, meyakini, dan menjalani straight edge-nya. Pada dasarnya, menjadi straight edge kita nyoba jadi versi lebih baik dari kita sebelumnya dan begitu seterusnya. Ya, berarti aslinya ini keren banget loh guys, makna dari di balik hardcore ini. Jadi tidak selalu buruk ya, pasti ada sisi positif yang perlu kita tahu. Nah, kita sudah sampai ya di penghujung obrolan kita kali ini. Semoga kalian juga bisa ambil pelajaran dari obrolan kita kali ini kalau hardcore itu nggak selamanya negatif. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita bareng anggota band 20 Hertz. Terus kalau misal ada saran ataupun ide ya untuk podcast selanjutnya ya, dan saran bisa langsung DM ke IG kita Ira Wicana. Iya. Terus kalau misal mau bantu untuk mensupport band 20 Hertz bisa dimulai dari follow IG-nya guys. Ya, follow IG-nya. Oke, kita akhiri, jaga diri, jaga teman dan selalu positif. Suara siswa cerita sekolah dari Ira Wicana untuk semua. Salam Ira Wicana. Ira